Loh, sampean ini gimana sih? Sudah. Wong saya tanya sama sampean, sampean pernah baca tidak buku itu, kok sampean malah tanya balik ke saya? Jangankan bukunya Wafi, bukunya Qori aja saya baca semua di sini itu. Saya itu kalau bicara itu teman-teman, bukan tidak mempelajari, saya pelajari semua gitu loh. Sip, 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 sip. Sampean itu yang sudah baca apa belum gitu loh. Jangan nanya ke saya. Kalau saya tuh sudah pasti baca semua. Wong saya bikin bantahannya kok gitu. Saya nerima mesaan dari para alim boy Gus. Tidak, maksudnya gini loh Bang Wi. Supaya sampean itu tidak bicara wafi meloloh gitu ya. Sampean baca buku-bukunya Wafi itu tentang polemik nasab ini. Supaya sampean bisa mengukur ya kan, sampai di mana kejujuran dia itu di dalam membicarakan polemik nasab ini. Begitu loh Bang Wi. Ya biar dunia tahu mungkin ada titik-titik kelemahan dari buku itu. Men saya maca tak pate anu Gus. Banyak lu ngucap Tuh, 500 halaman. sudah terlambat sampean itu. Itu kan 2 tahun yang lalu sudah saya bedah buku itu di komal-komal saya itu. Itu buku 2 tahun yang lalu itu. Kalau tadi siang, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi siang saya scroll TikTok ya, ada Hmm. room yang memang isinya Habib ya, banyak ya Habibnya. Hmm. Kemudian ada narasi yang saya anggap lucu gitu loh. Lucunya dari mana? Nyebut gini. Taruhlah yang protesis ini dikatakan mukimat ya. Dia nyebutnya mukimat. Ini mukimat ini nggak punya akal. Gitu. Dia itu haknya apa gitu kan? Haknya apa mempertanyakan kesohihan nasab Alawi gitu. Nah, terus dia itu punya kapasitas apa mempertanyakan kesohihan nasab Alawi. Kemudian itu lagi tuh ditimpa lagi begini contohnya ketika seseorang katanya menggunakan kendaraan di jalan pakai motor katanya, tiba-tiba diberhentikan, kemudian ditanya surat-suratnya, kira-kira tersinggung nggak kan gitu. Nah ini kan justru yang tidak pakai akal itu ya mereka. Ini kan persoalannya mereka mengklaim nasab mereka itu tersambung ke Rasulullah gitu kan. Nah yang jadi persoalan, Rasulullah itu sendiri kan miliknya umat muslim. Allah. Ketika ada sekelompok orang yang mengklaim mencantolkan nasabnya tersambung ke Rasulullah, wajar dong umat muslim itu gitu kan. Ini kapasitasnya sebagai umat muslim ya. Umat muslim itu mempertanyakan gitu kan, karena yang diklaim nenek moyangnya itu nabi kita, Nabi Muhammad, bukan siapa-siapa. Kalau mungkin mengklaim mereka anak raja, anak keturunan siapa itu enggak, terserah lah ya, nggak ada urusan itu. Tapi ketika mengklaim mereka tersambung nasabnya ke Rasulullah, maka wajar ketika umat muslim di seluruh dunia dimanapun dia berada mempertanyakan kesohihan bukti daripada apa yang menjadi dasar klaim tersebut kan gitu. Iya. Nah, jadi mereka itu seolah-olah kita itu jangan pernah mempertanyakan tentang keabsahan nasab mereka. Artinya cukup percayai aja, cukup husnudon aja. Nah disitulah letak sesungguhnya pembodohan terhadap umat gitu loh. Kalau mereka Berarti memang yakin ya kilo sadar waras nih ke Gus. Begini Bang Nanas Madu. ya Begini Bang Nanas Madu ya. Mereka itu
selama ini selalu menggunakan kias ma'al farik, menganalogikan suatu masalah ya dengan contoh kasus yang berbeda. Itu namanya kias ma'al farik. Iya, Ya kan? betul. Kepemilikan mobil itu kan secara pribadi, ya kan? Secara pribadi itu nggak bisa dianalogikan atau dibuat perumpamaan dengan nasabnya Nabi. Beda. Ya Gitu iya. loh. Nah, makanya saya katakan kias ma'al farik, ya kan? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, mereka itu ketika membantah narasi-narasi kita selalu keluar dari metodologi keilmuan. Buktinya apa? Begini. Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, ya, juz 2 halaman 537 atau di dalam cetakan yang lain 509, ya, itu ada kalimat begini, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabis syarifi wa dhabtuhu. Ya kan? Nah, seyogyanya bagi setiap orang dari kalangan umat Nabi Muhammad, ayyakuna lahu ghiratun, hendaknya dia itu memiliki kepedulian fi hadzal nasabis syarifi, terhadap nasab yang mulia ini, wa dhabtuhu, dan menelitinya. Kenapa kok harus memiliki kecemburuan, kepedulian, dan harus meneliti? Hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak ada satupun orang yang berani mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi illa bihaqqin, kecuali membawa kebenaran bukti dan dalil, gitu loh. Nah, berarti kan analogi yang digunakan oleh mereka itu bertabrakan dengan kaidah di dalam menerima informasi benar dan tidaknya pengakuan mereka sebagai zuriyah Nabi, kan begitu? Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Syekh Ibrahim bin Qasim, ya, dalam kitabnya Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf halaman 13, beliau mengatakan begini, wala yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal babi. Tidak boleh bagi orang yang mengetahui, ya kan, menyembunyikan pengetahuannya fi hadzal babi, di dalam bab nasab ini. Fa amanatul ilmi wal kashfu anil ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf. Karena amanahnya orang yang mengetahui, amanahnya orang yang punya ilmu, ya, dan membongkar, ya, kecarut-marutan di dalam intisabun nasabnya seseorang, itu bagian daripada amar ma'ruf, gitu loh. Kenapa kok dikatakan amar ma'ruf? Karena ada hadisnya Nabi, manintasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mencantolkan nasabnya kepada selain bapak leluhurnya, sementara dia tahu bahwasanya dirinya nggak ada hubungan atau tidak bisa membuktikan, gitu loh, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram, gitu loh. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita itu memverifikasi kebenaran pengakuan seseorang bahwasanya dirinya bersambung nasabnya? Betul. Tuh. Kan begitu teman-teman. Iya, logikanya kan gini. Makanya kalau tidak mau dipertanyakan nasabnya, keaslian nasabnya, buktinya gitu, atau dasarnya yang sehingga mereka mengklaim sebagai zuriyah Rasul, nggak usah ngaku-ngaku gitu loh. Nah, iya. kalau bicara Anda ini punya kapasitasnya apa mempertanyakan itu? Jangan berbicara kapasitas. Jelas kapasitas kami, kapasitas saya itu sebagai umat muslim.
gitu kan. Umat muslim itu apa? Karena jelas kami ini bersahadat Nabi Muhammad itu miliknya umat muslim gitu loh. Jadi ketika ada yang mengklaim bahwa dia itu nasabnya tersambung ke Rasul, wajar ketika kami pertanyakan gitu. Pendekatannya seperti itu. Jadi bukan pendekatannya seperti bagaimana kalau seseorang bawa motor tiba-tiba berhentikan ditanya surat-suratnya. Kok aneh gitu loh. STN-an bang, STN-an. Apalagi begini ya, ini Imam Malik bin Anas, ya, mazhab Maliki itu berkata begini, manin tasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaku bersambung kepada nasab keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni bil batil, yaitu dengan tidak benar, yudrabu darban waji'an, maka dia harus dipukul dengan pukulan yang keras gitu loh, yang menyakitkan gitu loh. Wa yushharu wa yubhas, kemudian dipublikasikan bahwasanya wa yuhbas, dan dipenjarakan gitu loh. Itu dalam mazhab Maliki gitu loh. Nah sekarang ya, sekarang bagaimana mereka ini mau mengatakan nasabnya tidak batil? Coba buktikan gitu loh. Iya katanya, waduh dukun ngurusin nasab gitu loh. Lah kalau sama dukun aja tidak bisa jawab, apalagi sama kiai gitu loh. Gitu. Sama dukun aja KO, apalagi sama kiai gitu. Enggak loh. Gak ngurus nasab saya sedang nyimak itu loh. jadi kan lucunya kayak gitu. Kadang-kadang nyeleneh gitu pernyataannya. Kita itu yang mempertanyakan ini. Bukan nyeleneh Bang Ade. Kalau saya menyikapi mereka itu bukan nyeleneh, ya kan? Justru itu mendegradasi kemuliaan mereka, ya kan? Betapa bodohnya mereka ini. Ngadepin dukun aja nggak mampu, apalagi ngadepin kiai, kan gitu loh. Kan gitu. Terus berani-beraninya dia bilang belajar kepada satu orang habib yang bodoh lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim alama. Lah wong ngelawan dukun aja nggak bisa. Kan Wong gitu. dukun urusan melembung, Gus. Aduh, ya Allah. Ruwet. Nah iya. Sudah, nasabnya kalian diturunkan sudah itu. Gitu loh. Jangan marah sama kita. Itu loh, kitab As-Suyuful Mujliyah yang dikeluarkan oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islam itu bantah itu, terus kirim ke Naqabah itu loh. Gitu. Jangan marah-marah di sini gitu loh. Aduh. Saya ditanya, kenapa sampean percaya sama Kiai Imad? Saya punya akal dan pikiran. Saya jawab gitu. Betul itu. Karena Saya nggak mau debat di situ, Gus. Ini kesohihan bagian nasab sampean mereka ini. itu, kesohihan nasab mereka itu kalah dengan kesohihan nasabnya ini apa namanya, satu Syawal saja atau satu Ramadan gitu kan, itu pan pakai isbat ya Gus, Iya. untuk menentukan gitu kan. Kayak Muhammadiyah awal puasa itu hari Rabu gitu kan, terus itunya kan udah diisbat juga hari Jumat itu apa lebarannya. Nah orang NU hari Kamis awalnya kan, awal puasa itu. Nah mungkin Mbak Alawi itu langsung lebaran gitu, jadi nggak perlu isbat. Iya, nggak perlu isbat, langsung lebaran aja gitu. Lebarannya tanggal 32 lagi Kang Ade. Nah iya.
Hmm. Ya sebetulnya ya, masyarakat ini simpel, umat ini simpel. Gak perlu dengan hujah, gak perlu dengan dalil, gak perlu dengan apa. Buktikan saja isbat nasab dari Nakobah, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengesahkan nasab mereka itu. Udah, tinggal buktikan saja isbat nasabnya, tunjukkan, bila perlu pakai baligo di setiap kota, pasang ini loh, gitu loh, biar orang tahu. Ini udah 4 tahun gitu kan kita mempertanyakan keabsahan nasab mereka, tapi kan yang ada yang mempertanyakan masalah keabsahan Ba'alawi, Syiah, dukun itu kan, PKI nyebutnya itu. Terus apa lagi ya? Aduh, saya ikut-ikutan ini. Waalaikumsalam. Ya kayak gitu. Ini saya mau berandai-andai ya no Bang Ade, seperti mereka ya mau berandai-andai. Seandainya kitab sezaman ia dapatkan ya, maka mereka akan keliling seluruh Nusantara untuk menyatakan ini nasab Santrinya banyak, itu dukun semua itu. Jadi Kalau dukun ada macam PKI. kalau ada orang, ini kan saya bicara dukun dulu, jangan kemana-mana dulu. Saya bicara dukun dulu. Ya, jadi orang yang tidak percaya kepada nasabnya Ba'alawi, kemudian dia membahas nasabnya Ba'alawi, semua itu dikatakan dukun, walaupun dia itu seorang kiai, seorang ulama, punya pondok pesantren, punya santri, dukun semua itu menurut mereka. Nah, berbanding terbalik, ya kan? Walaupun dia nggak punya santri, ya kan? Dia bukan ustadz, bukan gus juga, gitu loh. Kalau dukung nasab mereka, dipanggil kiai sama mereka itu. Dipanggil kiai. Contohnya Akhyar. Dipanggil kiai Akhyar. kacau. Aduh, Ya Allah, ya Rasul. Ali. Mending jadi dukun, Gus. Nah, Jelas. ini kan lucu ya. Al-Haddad Mumuni, beda pendapat, percaya nggak percaya, hak semua orang. Ya kalau begitu kenapa kamu marah sama kita? Gitu loh. Kita tidak percaya nasabmu, itu kan hak saya berarti kan. Ya kenapa kamu marah sama kita gitu loh. Gimana orang-orang ini? Aduh, ya Allah. Asad, kebanggaanmu yaitu si Majid buka ngopian itu. Ada lagi itu ya. Apa namanya? Ada lagi itu siapa itu yang di grup tadi itu San? Yang di grup tadi itu siapa Sam? Itu kalau malam kan ya, Yang mana pakai lu? imamah besar gitu, pakai imamah besar ya. Oh iya. Kayak Sambil wirid, terus ngantongin uang di sini. Ngantongin uang di sininya gitu. Tapi kalau siang teman-teman, siang nyanyi dangdut dia sama janda-janda itu. Itu kiainya Pak Alawi itu. Itu bukan dukun Teman itu. profesi kalau siang. Karena mendukung Pak Alawi. teman abud dia. Ya kan terus gini lagi. Terus katanya Pak Alawinya gini Bang Ade. Awalnya, Ustadz, ayo keluarin duitnya Ustadz. Kipas-kipasin gini, biar para mukimat itu tahu kalau dukung Pak Alawi pasti banyak duit, katanya gitu. Ya Allah ya Ketua Rabbi ya umum Karim. Gempur itu Gus. Ketua marah, umum ya. Gempur itu mancing-mancing saya, pura-pura marah Gus. Sam, jangan coba-coba kamu. Ini hallnya abah saya, bilang gitu. Karena bantahan saya itu begini Gus. Loh, memangnya hall itu bagian dari kaidah ilmu nasab, bilang gitu. Walaupun di setiap hall banyak yang hadir, tetap tidak sah nasabmu sebagai keturunan Rasulullah, begitu ya. Marah Gus. Jangan main-main kamu bicara dengan saya. Tak cari kamu, bilang gitu. Ini hallnya abah saya. Loh, memangnya saya salah kesalahan saya di mana?
Wong betul itu bukan bagian dari kaidah ilmu nasab kok. Sampean kok marah-marah ke saya bilang gitu ya Gus. Ah. Nggak, jadi kan gini Gus. Mm-mm. Yang saya tidak suka dari pengakuan mereka, ya, dari klaim yang mereka lakukan bahwa mereka seolah-olah adalah tersambung nasabnya ke Rasulullah. Itu tujuannya itu, gitu kan? Itu hanya untuk mendapatkan privilege, ya. Pengakuan mereka itu untuk mendapatkan privilege atau pengakuan lebih, gitu kan, dari masyarakat, dari umat, kemudian disalahgunakan, dipakai dawir Iya. lah, bisnis karomah lah, bisnis syafaat lah, Mm. gitu kan. Itu yang saya tidak suka. Katanya kan cucu Nabi, itu kan udah jelas-jelas, hoi kamu, kan gitu, mau nyumbang berapa ini buat Nabi Muhammad ini, buat Nabi Muhammad ini, 20 juta, 50 juta, kan gitu. Sampai menjual nama-nama Nabi untuk musafir gitu, untuk dawir. Nah itu jadi untuk mendapatkan privilege, dan privilege itu setelah didapatkan untuk kebudunya gitu, untuk cari duit. Iya. Nah itu yang tidak bagusnya di situ. Betul. Makanya jangan salahkan kami mempertanyakan kesohihan nasab kalian, gitu kan, Mm-mm. dan pembodohan sama umat gitu. Karena dianggap cucu Nabi sampai dikipasin, orang jalan kaki di luar gitu, di luar ruangan, di jalan sampai dikipasin, payungin muter-muter gitu kan, kayak tukang sate. Kata saya pakai kecap itu, pakai kecap sekalian jualan sate. Masalah privilege Bang Ade, kita harus Iya. konsisten, objektif Bang Ade. Jangan hanya di pihak mereka, di pihak kita itu bikin kesel Bang Ade. Kalau tujuannya hanya mencari duit, mencari aman begitu. Paling saya tidak suka itu. Begitu Bang Ade. Ditambah Bukan Nah, bukan kemarin- perjuangan namanya itu. ditambah bisnis kemarin kuburan apa katanya- coba sekarang kan bisnis setan itu. Kemarin katanya kamu mengkritik orang-orang yang anu itu siapa, Sam? Mengkritik orang-orang yang anu itu. Mengkritik orang-orang yang berkhianat, kata kamu. Ada lah Gus. Tidak boleh dipublikasikan, pokoknya ada juga. Enggak, maksudnya Saya pegang dari kalangan datanya kita, semuanya. dari kalangan kita apa dari kalangan mereka? Ya dari kalangan kita. Begini Gus, ketika teman kita berdiskusi debat lagi panas-panasnya ya, mereka itu salah satu teman kita itu sok dingin begitu. Tidak tegas cara mengkritiknya, sok dingin begitu. Tidak jelas Hmm. tentang membahas ilmu nasab ini, tidak jelas begitu. Selalu bersikap dingin. Itu paling saya tidak suka itu. Teman kita sudah susah payah debat, mengeluarkan data, malah yang lainnya bersikap dingin begitu. Ya bersikap, saya tidak suka itu. Mon dukun nek pedhut neraju Gus mele padheng. gading nggak ada itu. Itu kading lah Bang, bagi yang lihat. Bagi saya ya enggak. Gus, Ya, monggo. ini saya punya cerita ini Gus. Ya karena terus terang saja saya adalah muhibbin berat. Ya. Saya pernah mempunyai anak didik salah satu marga dari mereka. Hmm. Kebetulan saya tenaga pendidik di sini. Salah satu marga dari mereka itu anak didik saya itu nakalnya Pol. Iya. Pol pernah membawa pisau. Waktu itu belum ada polemik ya, belum ada, sekitar tahun 2011-an. Setiap saya menghukum dia, setiap saya menjewer dia, saya selalu izin baca selawat ya Rasulullah sepor aki abdina ya ngopes keturun ajunan senika gula Gus. Saking takutnya saya, saking takutnya
kalau ada yang teman-teman itu keras sama dia itu saya paling tidak terima karena ya saya akui saya itu muhibbin berat. Sampai saya ketika setiap menghukum dia maju jewer itu saya selalu baca selawat izin untuk kepada baginda itu. Terus ya kalau ingat-ingat sekarang saya kadang ketawa sendiri, saya kadang ini lucu teman-teman ya. Ini lucunya begini teman-teman ya. Ini loh Al-Haddad Mumu ini loh. Di Dawir mau kasih silahkan, nggak dikasih silahkan. Anggap saja sama Muslim, anggap saja sama Islam katanya. Iya. Coba berpikir ya teman-teman ya. Berpikir teman-teman ya. Berpikir loh ya. Bukankah mereka ini tidak mau nerima sedekah? Karena mereka ini cucu Nabi, katanya haram nerima sedekah. Allah. Tapi kok minta-minta sedekah? Gitu loh. Coba. Nanti alasannya enggak, kami enggak minta sedekah, kami minta hadiah. Lah apa bedanya? Apa bedanya? Kan malu-maluin itu. Namanya minta-minta. Kan namanya minta-minta. Nabi itu mengatakan bagaimana? Nabi itu sabdanya Nabi itu bagaimana? Ya kan? Yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih mulia daripada tangan di bawah dawir minta-minta. Gitu loh. Aduh Kang Dul. Wong suka dawir kok mengaku mulia itu gimana ceritanya gitu loh. Sementara Nabi saja itu menghinakan orang yang minta-minta gitu loh. Itu bukan saya yang berbicara, sabdanya Nabi itu. Yadul ulya afdalu min yadis sufla gitu loh. Dan yang jelas kalau tidak mengaku keturunan Nabi, tidak akan ada yang ngasih, Gus. Ya iya. Yang minta-minta 150 juta, 200 juta atas nama Nabi itu walaupun tidak menamakan sedekah, mengatasnamakan sedekah, itu lebih buruk daripada orang meminta sedekah berkedokkan Nabi. Mereka itu. Lucu mereka itu. Ngaku paling mulia, tapi perilakunya paling hina, ya kan? Ngaku paling mulia, tapi perilakunya paling hina, gitu loh. Ngaku paling mulia karena cucu Nabi, tapi perilakunya paling hina karena apa? Ngemis, minta-minta, gitu loh. Urusan Mukibin sampai habis Gus, sapi-sapi ini sakbil mobil Gus. Saingannya amalillah. Esok gila. Allah di bener. Apa goreng gila saya ngomong Gus. Aduh. ada cerita lagi Gus. Ini termasuk salah satu tetangga istrinya Ustadz Wafi itu. Bahwa saya diperingatkan sama saudara saya itu kalau kumpul sama kiai ini nanti jangan bicara nasab karena kiai ini fanatik sama Mbak Alawi. Saya diperingati oleh kakak saya, tetangganya Ustadz Wafi itu. Oh ya, gini saya. Tak lama kemudian saya masih belum ketemu sama kiai, belum pernah duduk bareng. Kakak saya itu bilang gini, "Ndak ada Sudawi." Apanya ndak ada? Kiai itu balik arah sekarang. Loh kenapa? Wong kemarin lusa itu dapat tamu jual minyak, ternyata kiai itu ditipu. Diusir habisnya itu. Diusir. Angel temen tuturane. Angel temen tuturane. Bikin berat itu kiai itu. Akhirnya pas diusir pas di situ sudah Sherlock. Oh, tobuk ke Sherlock gula Gus. Tobuk bener Kesadaran itu kadang harus lewat seperti itu, Bang Alwi. Harus mengalami sendiri baru sadar gitu. ya, Kan betul. memang ada makalah kan begini Bang Wibi ya. Allah itu ketika mau memberikan petunjuk kepada hambanya itu, ya pertama itu Allah memberikan nasihat. Ya, melalui apa? Ya bisa dari dia ketika baca Quran, lalu menemukan ayat yang berkaitan dengan
permasalahan dirinya. Nah, bisa juga dari pembicaraan orang lain, ya kan? Yang mana orang itu pembicaraannya kok mengena kepada permasalahan dirinya gitu ya. Atau dia mendengar ceramah-ceramah, ya kan? Yang ternyata kok berkesesuaian dengan apa yang dia alami gitu loh. Nah, kalau nggak bisa sadar di situ, ya kan? Nah, maka Allah itu akan datangkan bukti di mana dia melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain, tapi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, gitu loh. Nah, kalau tidak sadar juga, maka Allah itu, ya kan, akan mendatangkan musibah terhadap dirinya secara pribadi. Gitu. Jadi sebelum musibah itu datang kepada dirinya pribadi, buru-buru sadar kalau sudah ada isyarah itu, gitu loh. Gitu. Saya juga Jangan pakai kayak Bang ikat, Ade itu. Jangan kayak pakai Bang ikat, Ade saya itu juga pakai rantai ikat emas. kepala. Iya, Pakai rantai emas. biar disebut dukun. Saking takutnya itu. Saking takutnya peler sama batangnya hilang itu pakai rantai emas itu dia. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Waduh. Pakai Buat kalung itu. Ini Rawat es. warisan dari Pakih Mukodam. Nih. Bentarin Gus. Besarin Gus bentar. ya. Pakai ini aja, teman-teman. Ngamuk itu. Ini warisan kata saya. Al-Pakih Al-Mukodam. Aduh. Ini nih. Waduh. Aduh anak. Nah, kecilin lagi Gus. Itu Pak. Nanti saya Udah di-training biarin di dukun situ nih. seru. Ini pakai ini saya biar disebut dukun. Bahaya mengandung jedet anak. Aduh, ya Allah. Lucu, Namun di lucu sini orang-orang. juga banyak di teman-teman saya yang teman-teman senior yang masih ketamuyan itu masih memberi. Terus saya tanya teman-teman, loh kenapa kok masih diberi, kan sampai sudah ada percaya, kasihan katanya wis. Iya. Aduh. Gus Hasan, Sami itu harus dihajar Gus, harus dihajar, harus diajak diskusi di lain waktu Gus. Sami- Karena begini Kami Gus, siapa? Habib Sami itu Gus. Ami Dulu Jack. sempat marah ke saya tentang haplug grup G. Saya tuduh dia Yahudi. Lalu dia marah. Kapan saya bahas nasab gitu? Kenyataannya dia membela habaib kan. Juga dia bagian dari habaib. Saya belum pernah teh DNA begitu. Nah, kemarin malam debat sama Meteor masalah nasab kan tidak objektif, tidak konsisten dia. Tidak mau ikut dalam polemik nasab katanya. Ternyata debat sama Meteor kan. Ya kan? Harus dihajar. Itu cuma omongannya itu. Iya. Omongannya aja itu. Ya sama kan? Ayo kita hentikan saling mencaci maki. Gitu kan? Tapi sampai sekarang mereka yang suka caci maki. Kita nggak pernah caci maki mereka. Saya itu heran. Ini yang didebat di sini kok orang-orang kita, kok gak itu di situ loh, biar jelas sembamblang gitu. Kok orang kita sih Hanya terlalu komen dari hanya komen dari tadi. Iya, enggak berenang. Iya, lek bagian saya itu bagian nyimak. Lek urusan debat nasab saya kan nggak tahu, bagian penyimak saja itu. Biar naik gitu loh, biar jelas gitu loh. Heran saya juga ini. Kok bisa begini ini orang-orang. Lucu. Tapi Jadi sebetulnya kan secara sejarah, secara filologi, secara apa namanya DNA, mereka itu kan tertolak ya Gus. Tapi yang lucunya itu justru mereka mengatakan bahwa ilmu nasab itu tidak ada kaedahnya. Nah itu kan lucu. Dari mana bisa mengatakan demikian?
Kian gitu loh. Sangat lucu sekali itu. Ya, kayak gini loh. Kita kan bicara logika ya, logis ya. Objektif dan kata Gus Hasan ya, objektif dan realistis ya. Secara sains di bidang genetik saja, haplogrup mereka itu sudah jelas-jelas tidak menunjukkan orang Arab gitu. Nah sekarang mereka ngotot mengaku sebagai keturunan Rasul. Itu kan justru yang tidak logis itu kita atau mereka gitu loh. Ini kan sains, ini eksakta, ilmu pasti, kayak matematis gitu loh. 1 tambah 1 kan pasti 2 hasilnya gitu. Ya Nah kan begini, sekarang, Bang Ade. iya. Kan begini Bang Ade, ya. Kalau mereka itu menuduh kita dukun, mereka itu menuduh kita ini bukan ahli nasab, ya kan? Sekarang begini, ngelawan dukun sama yang bukan ahli nasab aja nggak mampu, apalagi melawan kiai dan ahli nasab. Kan begitu logikanya. Jadi sebetulnya narasi mereka semua itu Bang Ade, itu sedang mendegradasi, ya, mendegradasi. Wak pasien lah gebel Gus, nggak terpese Gus. Mereka itu sedang mendegradasi. Mendegradasi apa? Mendegradasi dirinya sendiri. Begitu. Screenshot boy, malah tak ngepel. Ini Al-Haddad ini tak pikir. Coba nih Bang Ade ya. Bang Ade coba nih. Barusan Gus Anda caci maki loh. Peler ada apa disebut loh. Itu bukan caci maki saudara. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah itu karyanya Ba'alawi. Orang yang tidak percaya kepada Faqih Muqaddam, ya kan? Itu disebut apa di situ itu? Pelernya sama palaknya elang. Itu bukan caci maki itu. Kok caci maki gimana sih? Gendongan lagi. Nah, Segelondong lagi itu. kasihan banget sih. Yang menghina siapa? Itu di kitabnya fafaqadha dzakaruhu wa khasiyatuhu. Faka'annama annahu imra'atun gitu loh. Itu kalimatnya dalam kitab Syarhul Ainiyah itu, baca sendiri. Makanya kamu kalau jadi Habib itu ya, jangan dawir mulu, baca kitabnya nenek moyangmu itu. Biar tahu kamu, gitu loh. Barang siapa yang tidak percaya terhadap Faqih Muqaddam gitu, maka kontolnya akan hilang 1 gelondong gitu. Sama bulu-bulunya. Coba Bang Ade, saya tadi itu mencaci maki sampean dengan nyebut peler nggak, Bang Ade? Enggak. Kapan saya mencaci maki orang? Setuju nak kemian nih kan, kasih Gus. Setuju nak kemi cercer, kasih wes jelas Gus. Le, nek wes jelas. Kan cak lekapi Gus. Iya. Nah gini, ketika teman-teman suka membahas kitab-kitab khurafat mereka, justru itu dianggapnya caci maki gitu loh. Iya. Lah kan kita hanya membahas yang ada di kitab mereka gitu. Lah di mana caci makinya kan gitu. Yang harus disalahkan kan ya yang nulis kitabnya gitu loh. Iya, makanya kan gini teman-teman ya. Nih dari kalangan Ba'alawi, jangan sibuk dengan dawir mulu. Baca itu kitab-kitab leluhurmu itu. Biar ketika kami yang baca, Anda tidak menuduh kami mencaci maki atau memfitnah. Itu termaktub dalam kitabnya gitu loh. Aduh ya Allah. Terus dari Syarhul Ainiyah juga ada yang mati keselak itu Faqih Muqaddamnya 152 ya? Iya. Matinya itu digelonggong sama makanan seolah-olah kayak gitu. Iya, betul. Nah, saya heran ya. Saya herannya begini loh teman-teman ya. Kenapa mereka itu sulit sekali itu untuk menangkap pembicaraan orang? Apakah narasi orang itu arahnya menghina? Apakah narasi orang itu arahnya mencaci maki? Kok nggak bisa mereka membedakan ya? Gitu loh. Heran Apa saya. kebanyakan air berhut Gus? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Terpapar kena radiasi. Seruat. Bisa jadi. Heran gitu loh. Barang siapa yang menghafal anaknya Habib Al-Haddad, 5 anak Habib Al-Haddad itu akan masuk surga.
kok mudah masuk surga ini, cukup menghafal anak Iya. Habib Al-Haddad gitu. Aduh, ya Allah. Salam beres boy lah. Salam sadar waras boy, malay beres kapi. Malay normal, pikir normal. Jadi begini Bang Ade, ketika kita pakai peci seperti ini gitu kan ya, terus pakai peci hitam seperti Bang Wi itu, terus pakai romal seperti sampean pakai itu, kemudian pakai apa namanya peci sorban yang hitam seperti sadar waras itu dikatakan dukun sama mereka. Dikatakan dukun. Nah, kalau yang pakai sorban numpuk-numpuk itu sampai 7 lapis itu, nah itu dikatakan kiai sama mereka. Gitu loh. Ulama. Itu. Ulama. Oh, saya orang Jawa, Buku saya makro kan saja. mencintai Jawanya, Gus. Asegap itu, topik Asegap, ketua Robi itu hukum makruh aja nggak Ratu tahu. bagus. Ratu bagus pakai romal tuh. Ah. Iya. Berarti apa teman-teman? Berarti apa? Mereka ini secara tidak sadar maupun sadar ataupun tidak, mereka ini sedang apa? Sedang menghina pakaian tradisional bangsa Indonesia, gitu loh. Ruwet Betul. Itu. Malah Ya, tadi kenapa kok bisa Boy, begitu? Gus. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena mereka ini bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka ini imigran. Buktinya kalau nggak imigran, ya kan? Buktinya kalau bukan imigran nih ya, suku apa mereka? Coba, suku apa mereka? Suku Dalit. Ya kan? Suku Dalit itu bukan suku itu, Bang. Itu kasta itu. Kasta terendah di India itu. Iya. Mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia lagi, Gus. Nah, bukan. Kan gini loh, ketika kita mengatakan mereka ini imigran Yaman, ya mereka tidak boleh marah dong. Karena fakta dan realitanya mereka ini bukan orang Indonesia. Mereka ini pendatang, gitu loh. Kan begitu. Nah sekarang kalau ditanya, Pak kami ini bangsa Indonesia. Oke, kalau kamu bangsa Indonesia, ya kan? Kamu dari suku apa? Gitu loh. Dari suku apa? Coba. Gitu loh. Dan harus Dari saling suku menghormati ya, Gus. Lah iya. Assalamualaikum semua. Sejak kapan ada suku Jawa Ba'alawi? Sejak kapan Ba'alawi suku Jawa itu, teman-teman? Sejak kapan? Sejak kapan Ba'alawi suku Jawa itu? Aduh. Nih, Jil, kalau abang orang Jawa ya,
Aja mun bang sadar waras Kan- kadung komat. kan, kan, kan gini ya teman-teman ya. Saya gula. Ini Ngikuti kita bicara alur fakta ya. mereka. Ini kita bicara fakta ya teman-teman. Ya. Dukun itu identik dengan apa? Identik dengan mukasyafah. Dukun itu identik dengan mimpi, ya kan? Dengan mimpi, betul nggak? Assalamualaikum Oke. Yai. Assalamualaikum Tapi- Yai. Sana. Tapi kalau mimpi Gus saya gak Sebentar dulu. percaya Gus. Sebentar. Izin naik Yai, ini lagi banyak teman di Ya, masjid monggo. Yai. Ingatkan Monggo, banyak monggo, yang monggo. dengar. Kan begini teman-teman ya. Dukun itu identik dengan apa? Dengan terawangan. Terawangan itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu adalah mukasyafah, ya kan? Nah yang kedua, dukun itu identik dengan mimpi, Dukun cabul. ya kan? Oke, on. Nah sekarang pertanyaan saya, yang selalu menggunakan mukasyafah, selalu menggunakan mimpi tentang nasabnya siapa coba? Siapa? Nah itu tuh betul. Pak Lawi, Gus. Makanya kan gini. Makanya kan saya bilang begini teman-teman ya. Apa yang mereka tuduhkan kepada kita, apa yang mereka sanksikan kepada kita, apa yang mereka narasikan kepada kita itu sejatinya adalah perbuatan mereka sendiri, gitu loh. Itu. Ya kan? Matanya sampai ngeblerakan itu. Nah, iya. Teman-teman, mohon maaf ya. Ini Al-Hadad Mumu nih, hehehe, kebaca Gus, ngeframing ya. Coba, kalimat saya itu memframing apa tidak? Saya tidak memframing, saya menjelaskan duduk perkaranya. Yang identik dengan dukun itu siapa? Ya kan? Aduh. Coba, kita itu ketika membahas nasab menggunakan kitab-kitab nasab, tidak menggunakan mukasyafah, tidak menggunakan mimpi. Nah, padahal mukasyafah dan mimpi itu identik dengan perdukunan atau paranormal gitu loh. Nah, siapa yang berbuat seperti itu? Lah, faktanya tadi Bang Wi bilang, kata Wafi, tergantung yang Identik dengan bermimpi. setan katanya. Kalau yang bermimpi itu orang yang bisa dipercaya, ya berarti mimpinya itu bisa dibenarkan. Nah, berarti kan bersandar kepada mimpi. Kan begitu. Logika itu dipasang, Mumu. Gitu loh. Loh lah, bayang. Dukun cabul. Sekarang kalau bicara dukun cabul, mohon maaf ya teman-teman ya. Dari mulai awal polemik sampai sekarang, ya, yang tertangkap polisi mencabuli istri orang, mencabuli anak orang, mencabuli anak-anak di bawah umur, siapa? Mbak Alawi semua itu. Mbak Alawi semua itu. Ibin semua 100%. Pokoknya bene dukun lo cercer mendukun. Bukan Kibin. Bukan Kibin itu. Mbak Alawi semua itu. Yang di mana namanya? Coba itu ada dukun. Ada dukun di Bekasi, ya kan? Itu mencabuli anak gadis orang. Itu siapa marganya? Latos kan? Di Cirebon. Marganya apa, Bin Yahya? Menikmati loh. Ya kan? Cianjur. Gitu. Nah iya. Dukun menikmati apa yang ada, menikmati apa yang ada, itu aja kok. Dan banyak dilanjutkan oleh para sukibinnya. Iya. Ya Allah. Ya. Nih calon ketua Robitoh nih. Mohan Asegab. Ya. Nih calon ketua Robitoh nih, baru Mohan Asegab. Halo guys, udah rame ya? Kok baru muncul kak?
Iya, beberapa bulan ini kan aku sibuk kerja sayang. Sibuk kerja. Udah mau bulan Nanas, Ramadan. kocok framing, mau puasa. Nanas. Jadi aku harus Nanas. nabung. Karena sebulan itu aku pengen ambil cuti deh. Ambil cuti kok sebulan kak. Iya. Bukan Al-Habib Al-Kutub mohon asegap. kerjanya nggak entertain orang, bikin orang nyaman. Orang nih. Ngeri, Ya, ngeri, akunnya di TikTok banyak itu tracking aja Mohan Asegap nih, Asegap. ngeri. Itu ini calon ketua Robito nih, calon Hai ketua. untuk para wanita-wanita Indonesia, terkhususnya untuk kalian yang sudah memiliki suami. Al-Habib Aduh, gak ada cercer gula mau najeling nih. Ini Aku teman-teman, tuh, iya. teman-teman, ini Mumu malah semakin bodoh lagi nih teman-teman ya. Yang bencong-bencong pinggir jalan banyak Ba'lawi kah atau pribumi kah? Lu begini ya. Aduh, kah. Mana ada cucu Nabi, ya kan? Kok jadi bencong itu gimana? Kalau bukan cucu Nabi wajar. Lah wong cucu Nabi kok jadi bencong itu gimana coba? Melayani om-om yang datang dari Yaman katanya. Gimana coba? dijilat. Tak kata hemor deh kelihatan ada. Ya Allah. Pakai jenggot lagi bencongnya. Aduh. Anu, gak ada cercer saya tuh gatel itu. Ada yang lagi dandannya dia. Terus itu kan ngamuk-ngamuk dia. Jadi begini loh ya. Jadi apa fungsinya Allah itu berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Apa fungsinya ayat itu? Kalau ada cucu Nabi jadi bencong, jadi pendeta, jadi pastor, apa fungsinya ayat itu gitu loh. Jadi berdasarkan ayat itu saja berarti kamu bukan cucu Nabi karena kamu jadi bencong, jadi pastor, jadi aduh malah. Gus, Khusus Ba'lawi dukun-dukun bencongnya begini pakai nih jenggot. banyak yang tak masukin Islam Gus sama saya Gus. Lah iya. Iya, banyak sama dukun ini tak masukin Islam. Sak pastor ini perang sama pastor kemarin saya. Lah ngaji keluar apa det? Jadat mahaddat aja. Ngaji keluar apa lah? Jadat mahaddat meloloh aja. Cucu Nabi itu ada yang lebih parah. Abang Meminum Sunoto. darahnya Rasulullah itu. Lah iya makanya. Tak tahu karena Dapat dari mana darahnya Bang Rasulullah kan Sunyoto. gitu loh. Mun ketemu bi Habib Dawer boleh pas celataki deh Bang Sunyoto. Jago ragu. Sering naik kapan kamu sering naik? Kapan kamu sering naik di room saya? Monyong, kan saya sering naik Gus di room antum ini. Kapan sering itu? naik saya turun ayo. Percuma sadar waras. Percuma. Ya di bawah aja, Saya- barangkali ada Ba'lawi naik. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya itu bisa ngukur orang teman-teman. Naikkan Ya Gus, gitu saya tuh yang tidak layak dinaikkan itu kayak gitu. naikkan saya yang turun Gus. Tidak akan saya naikkan orang kayak gitu. Tak soros suara saya. Ngeres-nges.
Iya.